Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Apriansyah dari kampus LP3I Banten, jurusan IKJ 54. Ini adalah tugas UAS saya yang akan menjelaskan tentang koneksi database PHPMyAdmin dengan Visual Basic. Ya, pertama-tama kalian harus menyiapkan database di PHPMyAdmin. Di sini saya sudah menyiapkan database yaitu apri_penjualan. Setelah itu, kalian harus masuk ke ODBC. Ini gunanya untuk mengkonekkan database dengan Visual Basic dengan cara pilih sistem DSN, add, lalu cari ANSI driver. Beri nama sesuai database yang sudah ada, yaitu apri_penjualan. Lalu usernya diisi dengan root, lalu pilih database. Lalu dites. Jika hasil tesnya berhasil, maka koneksinya sudah berhasil. Karena di sini saya sudah mempunyai koneksi database-nya, jadi saya tidak perlu membuatnya. Lalu jika sudah mengkoneksikan database dengan ODBC, pergi ke Visual Studio. Lalu klik project, lalu add module. Di sini juga saya sudah membuat modulnya, yaitu dengan cara mengetik public SQL string, public DML as ODBC comment, public DR as ODBC data reader, public koneksi as ODBC connection, import system data ODBC. Lalu kita membuat public sub lagi, buka koneksi untuk membuka di form coding yang akan dimasukkan. Ini koneksi sama dengan new ODBC connection, DSN. DSN ini dari ODBC tadi. apri_penjualan adalah database yang saya sudah buat tadi. If koneksi state sama dengan koneksi state close, maka koneksi dibuka. And if. Jika sudah membuat modul koneksi, kita mulai membuat form. Di sini saya juga sudah membuat formnya seperti ini, dengan cara untuk membuat kode barang, nama barang, harga, jumlah, total, keterangan, diskon, PPN, hitung, dan cari data, kita menggunakan label. Dan untuk kotak putih ini, kode di samping kode barang dan di samping cari data, kita menggunakan combo box. Nah, kalau di samping nama barang, harga, jumlah, total, keterangan, diskon, PPN, harga bayar, dan yang ini, kita menggunakan text box. Ini dia. Dan sini saya menambahkan dua button, yaitu button hitung dan button simpan. Dan saya menambahkan list view untuk melihat list data yang sudah disimpan. Di sini saya combo box sudah mengisi data dengan cara klik combo boxnya, klik panah kecil yang ada di sini, edit items, lalu tambahkan. Di sini saya juga sudah menambahkan data. Kalau sudah, klik OK. Saya juga sudah menambahkan data di cari data, yaitu kode barang underscore nama barang. Kenapa ada underscore-nya, tapi di sini tidak ada?
karena saya di sini menyamakan dengan yang ada di database-nya. Apri penjualan HP. Ya, ini dia. Kode barang underscore nama barang. Kalau sudah, klik OK. Lalu saya juga menambahkan beberapa kolom di list view-nya dengan cara klik panah yang kecil ini, edit kolom. Lalu saya menambahkan sekitar 10 kolom sesuai dengan nama yang ada di label tadi. Kalau sudah, klik OK dan ganti view-nya menjadi details. Sebelumnya kalau bawaan dari Visual Basic kita menggunakan large icon, tapi kita ubah menjadi details. Jika sudah, kita klik 2 kali di kode barang untuk memasukkan coding ini. Select cache cmb kode barang.text. Cache B001. Jika B001, teksnya nama barang akan terisi Xiaomi Mi A1. Begitu juga tag dengan harganya 2.500.000. Begitu juga dengan yang lainnya. B002 dengan Lenovo A1000 dengan harga 1.800.000, B003 dengan Samsung J1 dengan harga 1.800.000 dan B004 dengan Samsung S5 dengan harga 3 juta dan B005 dengan Samsung S8 dengan harga 6 juta. Lalu saya menambahkan fungsi di button hitung dengan cara klik 2 kali di button hitung dan menambahkan coding ini. Text total .text value sama dengan value text harga.text dikali value text jumlah .text. Ini fungsinya untuk menghitung dari harga satuan barang dikali dengan harga jumlah yang akan kita beli. Di sini ada fungsi if yaitu jika txt total.text kurang dari 10 juta, maka keterangan diskonnya tidak ada, karena di bawah 10 juta kita tidak dapat diskon. Txt ppn.text ini adalah penjumlahan yang dibutuhkan txt ppn, yaitu txt total dikurangin txt diskon .text dikali 10/100 karena ppn-nya adalah 10/100 pajaknya. Dan txt harga bayar ini untuk menjumlahkan txt total diskon, txt total dikurangin txt diskon dan ditambah pajak. Begitu pula yang lainnya. Nah, jika sudah, kita beralih ke button simpan dengan cara klik 2 kali seperti biasa dan masuk ke ininya. Kita harus mengetik SQL insert into penjualan _HP. Kenapa penjualan _HP? Karena tabel data yang ada di database-nya adalah tabel yang ingin saya pakai di database adalah penjualan _HP dengan values cmb kode barang yang ada di txt box tadi, txt nama barang, txt harga, txt jumlah, txt total, txt diskon, keterangan ppn dan harga bayar. Dan ditulis juga DML
sama dengan new ODBC comment. DML ini tadi kita bisa lihat fungsinya untuk ODBC comment. Ini adalah dml.execute non-query. Setelah itu kita harus mengetikkan coding public sub tampil ini untuk menampilkan data yang ada di database, menampilkan di list view yang sudah ada dengan cara SQL select from penjualan underscore HP order dari kode barang DSC. Kenapa DSC? Karena kita mengambil dari yang paling besar. Kalau kita mengambil dari yang paling kecil menggunakan ASC. DML sama dengan new ODBC comment, SQL dan koneksi. Ini kata yang kita panggil dari mode koneksi tadi yang ada tulisan SQL dan koneksi. Jika DR mempunyai ODBC data reader mempunyai row LV item maka list view-nya dibersihkan. Dan kita ketik dim isi as list view item ini untuk seperti menyalinkan data yang ada di database ke dalam list view yang ada di sini. Di sini saya juga kode underscore barang, nama underscore barang ini dan yang lainnya ini menggunakan kata yang sudah ada di database. Kode underscore barang, nama underscore barang, jumlah, harga, jumlah, total, keterangan, diskon, PPN, dan harga bayar. Ini kita ambil dari yang ada di database. List view items.clear. Nah, jika sudah membuat public sub tampil ini, kita harus memanggilnya juga di from load-nya dengan cara mengetik 2 kali di from ini dan kita ketik tampil. Itu untuk memanggil public sub tampil yang ada di sini. Setelah itu, kita mau mencari data dengan cara memasukkan codingnya. Kita harus membuat private sub, cari underscore data ini. Kita harus mengetik ini, di mana SQL sama dengan select from penjualan underscore HP yang ada di tabel dan CMB cari data yang ada di CMB cari data combo box cari data tadi, like txt cari data di text box yang cari data dengan kode barang DSC itu yang data yang diurutkan dari yang paling besar. DML new ODBC comment SQL koneksi dr dml.execute reader if dr has row then lv item clear dim no as integer 0. Ini kita tadi menambahkan list view-nya nomor. Ini untuk menambahkan nomor. Jadi diurutkan dari 1 2 3 4 seperti ini. Dim isi as list view item lv.items ini seperti yang ada di coding tampil data yang tadi ya dari database. And while else
lv.items and if. Ini juga kita harus memanggil codingan yang ini, syntax yang ini di txt cari data. Di sini dengan klik 2 kali kita harus memanggil codingan yang ada di sini dengan ketik cari data. Sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Oh ya, kita harus mengetik kode 1 ini lagi dengan cara klik 2 kali di sini di LV dengan memilih mouse click seperti ini. Karena di sini saya sudah membuatnya, kita hapus yang ini karena ini bukan terubah karena diklik oleh kita. Kita ketik cmb kode barang yang ada di sini .text lv selected subitem 1 selected item 01. Begitupun seterusnya. Kita urutkan dengan yang ada di sini. Nomor, kode barang. Mengapa ini 0 dan 1? Karena yang 0 ini adalah si kolom nomor ini. Dan kita kode barang akan meneruskan di kolom nomor 1. Kolom nomor 1 yang ini. Jika di list view, kita bukan memulai dari 1, tapi kita memulai dari 0. Kita meneruskan ini. Txt nama barang subitem 2, txt harga subitem 3, txt jumlah subitem 4, txt total subitem 5, txt diskon subitem 6, txt keterangan subitem 7, txt ppn subitem 8, txt harga bayar subitem 9. Jika tidak ada kalimat atau kata yang bergaris bawah merah, maka coding yang kita sudah ketik tidak ada yang bermasalah atau error. Mari kita jalankan. Ya, kita tunggu ya. Ya. Di sini kita pilih kode barang B003. Jumlahnya adalah minimal 2. Semisalnya ya. Kita hitung. Ya, sudah keluar. Kita simpan. Jika tidak ada data yang kita inginkan di sini, kita harus meng-close ini dulu. Kita stop. Lalu kita play. Ya, ini dia ya. Samsung J1 1.800.000 dengan jumlah dan harga ini. Ini kan sebelumnya tidak ada. Dan fungsi dari cari datanya pun sudah berhasil. Kita coba ya. Kita pilih nama barang Samsung. Atau kita pilih kode barang B004.
Ya, sudah berhasil ya. B005 atau 3. Kenapa B001 ini tidak ada? Karena kita belum menyimpan data di B001 ini. Kita belum ada menyimpan data B001. Ya, ini sudah berhasil semuanya ya. Ya, itu saja dari penjelasan saya tentang koneksi database ke Visual Basic. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.